Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersua dalam majlis zikir, majlis ilmu yang dalamnya kita membahas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pondasi akidah yang selanjutnya. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan wa minas sunnah, dan di antara sunnah yaitu akidah al-lazimah, akidah yang wajib, akidah atau sunnah yang wajib kita gigit erat dengan gigi geraham kita. Allati man taraka minha khaslatan, yang kalau di antara sunnah akidah keyakinan ini ditinggalkan, lam yaqbalha wa yu'min biha, dia tidak menerimanya dan tidak beriman meyakininya, lam yakun min ahliha, maka dia bukanlah ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu? Di antaranya adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarri, beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala adalah di antara rukun iman. Rukun iman yang 6. Iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Ketahuilah bahwasanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala, di dalamnya terdapat orang-orang yang menyimpang dari iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala ini. Pertama, tentang siapakah yang pertama kali mengajarkan keyakinan yang salah terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali mengajarkan penyimpangan dalam takdir atau qadariyah, ini kelompok qadariyah, adalah seorang yang bernama Susan. Seorang yang bernama Susan dari Irak. Dahulunya dia seorang Nasrani, kemudian masuk Islam dan kembali Nasrani. Nah, dari Susan inilah, orang Nasrani inilah, diambil akidah qadariyah ini. Ya, diambil akidah qadariyah yang menyimpang ini.
Siapa yang mengambilnya? Keyakinan Susan diambil oleh Ma'bad al-Juhani. Kemudian diikuti oleh Ghailan ad-Dimashqi. Jadi muncul pertama kali Qadariyah ini adalah diusung oleh yang bernama Susan, yang dulunya seorang Nasrani, kemudian masuk Islam, kemudian kembali murtad menjadi Nasrani. Nah, fahamnya ini diambil dan diikuti, dipegang, diyakini oleh yang bernama Ma'bad al-Juhani, kemudian disebar oleh Ghailan ad-Dimashqi. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan bacakan hadis tentang hal ini. Wa qad akhraja Muslimun fi sahihihi. Imam Muslim telah mengeluarkan dalam sahihnya an Yahya bin Ya'mar, dari Yahya ibn Ya'mar, seorang tabi'in. Qala kana awwala man qala fil qadari bil Basrati Ma'badun al-Juhani. Orang yang pertama kali yang menyebarkan faham Qadariyah yang tadi diambil dari Susan tadi, yaitu orang yang dari Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani. Wantalaqtu ana, kemudian Yahya bin Ya'mar ini intalaqtu, pergi, wa Hamid bin Abdurrahman al-Himyari, pergi bersama Hamid bin Abdurrahman al-Himyari, hajjain au mu'tamiraini, mereka berdua antara pergi haji atau pergi umrah. Ya. Faqulna, kami berkata, lau laqina ahada min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula fil qadar. Nanti kalau seandainya saya akan bertemu, kami akan bertemu dengan salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan menanyakan tentang keyakinan Ma'bad al-Juhani dalam iman kepada takdir ini, dalam qadariyah, dalam takdir, ya. Nah, di sini ada satu faedah bahwasanya para tabi'in seperti Yahya bin Ya'mar, kemudian Hamid ibn Abdurrahman bin al-Himyari ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita kembali kepada pemahaman para sahabat. Ya. Di sini dari mana kita ambil hal tersebut? Dia ingin bertanya langsung kepada sahabat Nabi SAW tentang faham yang disebar luaskan oleh Ma'bad al-Juhani ini, yang diyakini oleh Ma'bad al-Juhani ini. Fawaffiqa lana Abdullah ibn Umar dakhilan al-masjid. Kami pun ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bertemu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam masjid. Ya. Faktanaftuhu ana wa sahibi, atau mau masuk masjid. Ya. Sebelum masuk masjid bertemu dengan Abdullah bin Umar. Kemudian saya, kata Yahya bin Ya'mar, saya dan teman saya yaitu Hamid bin Abdurrahman al-Himyari, ahaduna an yaminihi. Ya. Jadi Yahya kemudian Hamid ini berada di samping kanan dan kirinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, jadi dirangkul gitulah, katakan demikian. Fa zanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya faqultu. Saya pun yakin dan mengira, ya, sahabat saya Hamid ini akan menunjuk saya untuk berbicara duluan, mengabarkan tentang keyakinan Ma'bad al-Juhani ini. Kemudian saya pun berkata, Yahya bin Ya'mar ini, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, yaitu kunyah dari Abdullah bin Umar, innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an.
telah tampak, telah ada di sekitar kami, orang-orang kami, mereka baca Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Wa yataqaffaruna al-ilma ay yatlubunahu wa yatatabba'unahu wa dzakara min sya'nihim. Dan mereka juga menuntut ilmu agama. Mereka juga berilmu agama. Wa dzakara min sya'nihim. Kemudian Yahya bin Ya'mar pun memberitahukan keadaan atau keyakinan yang diusung, yang diyakini oleh Ma'bad al-Juhani ini. Wa annahum yaz'umuna alla qadara wa anna al-amra unufun. Mereka orang-orang Qadariyah itu mengira dan yakin bahwasanya takdir itu enggak ada. Takdir itu enggak ada. Wa annal amra unufun. Nah, keyakinan yang kedua, perkara itu adalah unuf. Unuf itu Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan takdir kecuali setelah terjadinya. Itu unuf. Ya. Makanya nanti Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau membagi faham Qadariyah ini ada dua. Yang pertama Qadariyah asli, ya, kemudian yang kedua Qadariyah di bawah asli ini. Yang Qadariyah asli yang mengingkari ilmu Allah ini kafir, ya, dikafirkan oleh para ulama. Yang kedua Qadariyah yang tidak asli, ya, Qadariyah yang di bawah asli ini, ya, yang lebih parah adalah yang pertama. Yang kedua ini dia meyakini adanya ilmu Allah, adanya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia berkata tadi, ya, namun dia berkata bahwasanya perbuatan makhluk ini adalah diciptakan oleh makhluk itu sendiri. Perbuatan kita. Dan ini menyimpang. Ini juga menyimpang. Tapi parahnya di bawah yang di atas tadi. Ya, Qadariyah asli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan Allah juga yang telah menciptakan perbuatan kalian. Ini. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan Allah juga yang telah menciptakan perbuatan kalian. Semua amal kita itu, semua perbuatan kita yang kita lakukan, angkat tangan kiri kanan seperti ini sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciptaan Allah tabaraka wa taala. Sekarang kan ada sebagian ustadz yang mereka berkeyakinan seperti ini. Berkeyakinan bahwasanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dikukuhkan kecuali setelah ikhtiar. Ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan dikukuhkan, tidak akan ditetapkan kecuali setelah ikhtiar. Katanya seperti jodoh. Ini faham Qadariyah. Ini faham Qadariyah. Makanya para ulama, seseorang ketika beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka harus meyakini 4 perkara. 4 perkara. Ini sudah dibahas, ya, ketika kita membahas rukun iman dahulu. Yang pertama apa? Al-ilmu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, dan kalau terjadi bagaimana terjadinya. Allah ketahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang belum terjadi, yang sudah terjadi, dan kalau terjadi bagaimana terjadinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yang kedua, Al-Kitabah. Allah Subhanahu wa taala telah menulis tadi. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Telah ditulis. Bahkan ikhtiar kita dalam rangka untuk mencari jodoh itu juga Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ikhtiar tersebut. Itu yang kedua, Al-Kitabah. Kemudian yang ketiga adalah
al-khalqu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan amal perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan dialah pula yang telah menciptakan amal perbuatan kalian. Kemudian yang keempat, al-masyiah atau al-iradah. Al-masyiah. Wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Nah, ayat ini dalam surah At-Takwir ayat 29 ini, wa ma tasha'una, dan apa-apa yang kalian kehendak, ini makhluk. Jadi makhluk punya kehendak. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya kita itu punya kehendak. Illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Akan tetapi kehendak kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Ya, itu 4. Ini yang harus kita benar-benar fahami. Agar kita tadi tidak berfaham qadariyah. Dan sekarang ustaz penghafal Al-Quran yang Masya Allah, sebagaimana ini membaca Al-Quran, berilmu, jatuh dalam takdir, dalam qadariyah ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menetapkan kecuali setelah terjadinya. Ini annal amra unufun, ini sesuai dengan faham ini. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menjawab setelah diberitahukan tentang tadi faham qadariyah tadi. Fa idza laqita haula'i, kalau engkau bertemu dengan mereka, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum, saya bara', menjauhi pemikiran mereka dan mereka, saya menjauhi mereka. Wa annahum bura'u minni, dan mereka juga menjauhi saya. Dan mereka juga harus menjauhi saya. Itu. Jadi orang-orang yang berfaham qadariyah itu diboikot. Orang yang faham qadariyah. Karena orang-orang yang faham qadariyah itulah majusu hadhil ummah. Majusinya umat ini. Nanti kita akan bahas itu. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bersumpah, kalau seandainya mereka orang-orang Qadariyah ini bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, ma qabilallahu minhu, Allah tidak akan menerima sedekah tersebut. Allah tidak akan menerima sedekah tersebut. Karena tadi makanya dari sinilah para ulama juga mengkafirkan. Orang kafir enggak diterima sedekahnya, walaupun orang kafir itu buat masjid dan seterusnya, enggak diterima. Kecuali kalau dia masuk Islam nantinya. Hatta yu'mina bil qadari, sampai mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Barulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu membacakan hadis yang dibawakan oleh bapaknya sendiri. Itu hadis pertama, innamal a'malu binniyat, atau hadis yang kedua. Hadis yang kedua tentang 3 martabat Islam, agama. Tentang Islam, iman, kemudian tentang ihsan. Hadis yang kedua, Arba'in Nawawi. Nah, dari sini juga dalil bahwasanya para sahabat itu kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dalil bahwasanya wajib kita untuk mengikuti para sahabat karena mereka kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya faedah di sini adalah
hendaklah seorang bapak mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Lihat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan anaknya hadis ini. Kemudian disebarluaskan kembali oleh Abdullah bin Umar, oleh anaknya. Ya. Jadilah nanti seorang anak kita ketika mereka dibicarakan biografinya, dari mana dia menuntut ilmu agama? Satu, dari bapaknya. Kedua, dari ini dan itu. Begitu juga Syekh Al-Albani rahimahullah, menuntut ilmunya dari bapaknya terlebih dahulu yang bermadzhab Hanafi. Ya. Ini juga pentingnya seorang ayah, seorang ibu untuk berilmu agama. Agar dia yang pertama kali ditulis oleh anaknya nanti, dari mana dia menuntut ilmu agama pertama kali? Kepada bapak atau orang tuanya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi orang-orang Qadariyah adalah orang-orang majusi umat ini. Majusi umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qadariyatu majusu hadhihi al-ummah. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum." Orang Qadariyah itu adalah majusi umat ini. Kalau mereka sakit, jangan jenguk mereka. Kalau mereka mati, jangan menghadiri jenazah mereka. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disamakan dengan majusi, orang Qadariyah? Ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan dinamakan majusi karena orang majusi juga meyakini dua penciptaan. Ada pencipta semua kebaikan, ada pencipta semua keburukan. Jadi pencipta itu ada dua, kata mereka. Pencipta kebaikan adalah cahaya, pencipta keburukan adalah kegelapan. Begitu juga majusi, Qadariyah ya. Qadariyah menyerupai majusi dari sisi karena Qadariyah mengatakan peristiwa itu, ya, amal, perbuatan, peristiwa yang ada di dunia ini ada dua jenis. Peristiwa yang terjadi di dunia ini ada dua jenis. Yang pertama adalah peristiwa akibat perbuatan Allah. Perbuatan Allah semata. Yang kedua akibat dari perbuatan manusia saja. Ini Qadariyah. Ya. Jadi seolah-olah dia meyakini dua pencipta. Ya, dua pencipta amal perbuatan, Allah dan manusia. Makanya disamakan dengan majusi. Ya. Nah, faham Qadariyah itu telah punah. Ya. Faham Qadariyah yang asli itu telah punah, yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah faham yang tadi, yang kedua tadi. Dia menetapkan ilmu Allah tapi mengingkari bahwasanya perbuatan itu adalah ciptaan Allah. Dia ingkari. Ya. Namun ya, keyakinan ini juga yang sekarang yang asli itu juga seperti tadi, keyakinan seorang ustaz tadi, dan bahaya itu. Ya, sangat bahaya. Yang dia tadi mengatakan ketetapan itu tidak akan dikukuhkan, tidak akan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah ada ikhtiarnya. Itu faham Qadariyah asli. Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala mengatakan pewaris faham Qadariyah ini adalah Mu'tazilah. Ya. Pewaris faham Qadariyah adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah.
Itu sedikit tentang takdir ya, tentang paham qadariyah. Wa tasdiqu bil ahadits fihi. Kemudian kita harus meyakini hadis-hadis yang berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi, dan beriman dengannya. La yuqalu lima. Tidak boleh kita mengatakan untuk apa. Untuk apa Allah menciptakan orang kafir kalau sudah ditetapkan nerakanya? Itu enggak boleh. 5. Wa kaif, bagaimana? Ini sudah kita jelaskan di pekan yang kemarin. Kita tidak boleh bertanya tentang Allah 5 dan kaif. Namun boleh kita bertanya tentang Allah aina. Aina Allah. Ya. Innama huwa at-tasdiqu wal imanu bihi. Jadi enggak boleh kita bertanya kenapa dan bagaimana. Namun yang hanya ada adalah at-tasdiq, membenarkan dan beriman. Hanya itu. Membenarkan dan beriman. Sebenarnya mudah. Hanya kita benarkan, kemudian kita beriman, mengimaninya. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadits wa yablughu 'aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu fa 'alayhi al-iman bihi wa taslimu lahu. Siapa saja yang tidak mengetahui tafsir hadis, ya, tafsir hadis maksudnya mana-mana hadis secara mendalam, hadis-hadis tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, maksudnya pemahamannya belum sampai pada tingkat demikian, faqad kufiya dzalik, maka yang cukup bagi kita adalah at-tasdiq dan iman, membenarkan dan beriman. Itu saja. Mithlu hadis Shadiqil Masduq, seperti hadis Shadiqil Masduq. Itu hadis penciptaan, ya, penciptaan makhluk di dalam rahim. Ya. Wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar, dan wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar. Apa artinya di situ? Ada enggak di terjemahannya situ? Coba cari di ininya. Wa mithlu ma kana lahu fil qadar. Gimana? Ay al-haditsul waridhu fil qadar, ya. Atau hadis-hadis yang menceritakan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Mithlu hadits Jabir radhiyallahu anhu qala jaa Suraqah ibn Malik ibn Ju'thum qala ya Rasulullah bayyin lana dinana. Seperti hadis Jabir tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya manusia itu sudah ditakdirkan ini yang di neraka, ini di surga. Kemudian kemudian para sahabat mengatakan, "Fa fimal amal?" Untuk apa kita beramal? Ya. Kalau kita sudah ditakdirkan ini di neraka, si fulan di neraka, si alan di surga. Untuk apa kita beramal kalau sudah ditakdirkan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I'malu, beramallah kalian. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya. Semua kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk beramal yang amalan tersebut akan membawa kita kepada takdir apakah neraka atau surga. Kalau seseorang dimudahkan untuk beramal, amalnya ahli neraka, bahaya. Seseorang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala beramal dengan amalnya ahli surga, alhamdulillah. Ya. Maksudnya i'malu. Ya, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahaya sekarang orang-orang yang dimudahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hanya bisa mengatakan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka.
Karena kalau kita melihat orang yang bermaksiat, doakan mereka. Ya. Semoga kita, saya dan dia mendapat hidayah. Qauluhu wa mithlu ahaditsir ru'yati kulliha, dan seperti hadis-hadis tentang ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ay ahaditsu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah, atau hadis-hadis tentang ru'yah orang-orang yang beriman, orang-orang beriman kelak akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Fayajibu 'alal mu'mini ay yu'mina bihadhil ahadithi wa amsalha wa la yata'ammaqu fil bahthi anha. Dan wajib bagi kita untuk beriman tentang hadis-hadis tentang takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita tidak boleh ta'ammuk, ya. Kita tidak boleh mencari-cari alasan dan seterusnya, tidak boleh ta'ammuk, ya, berusaha untuk mencari kenapa. Tidak boleh. Wa inna bata 'anil asma'i, walaupun kedengarannya hadis ini aneh, ya, tidak akan diterima dengan akal. Apa yang wajib tadi? At-tasdiq wal iman, membenarkan dan beriman kepada hadis tersebut. Wastauhasha minhal mustami'. Nah, ini membuat orang yang mendengar bingung. Istauhash, mendengar hadis tadi. Kok bisanya Allah takdirkan sudah ada di neraka, sudah ada di surga? Ya. Membingungkan orang yang mendengarkan. Itu hadis yang sahih. Apa tadi? At-tasdiq wal iman. Itu saja. Ya. Tidak boleh ta'ammuk, memperdalam kenapa. Ya. Wa innama 'alaihi al-imanu biha wa alla yarudda minha harfan wahidan. Nah, ini. Hanya saja yang wajib bagi kita adalah beriman kepadanya. Kemudian kita tidak boleh membantahnya walaupun satu huruf. Tidak boleh membantahnya. Li'anna sunnata wahyun, karena sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu Allah juga. Qauluhu wa ghairuha min al-ahadits al-ma'thurati 'an thiqati fayajibu al-iman biha wa taslimu laha idza thabatat sihhatuha. Dan selainnya dari hadis-hadis yang telah ada, yang diceritakan oleh orang-orang yang terpercaya, orang-orang thiqat, maka wajib beriman dan menerimanya jika hadisnya sahih. Wa alla yukhasimu ahadan wa la yunaziru wa la yata'allamul jidala. Dan seorang tidak boleh, ya, tidak boleh yukhasim, tidak boleh berdebat, tidak boleh mendebat seseorang dalam masalah takdir ini. Karena hadisnya sudah banyak sekali tentang takdir ini. Ya. Kalau kita mendengar hadis misalnya, hadis tentang takdir, kemudian kita heran mendengarnya, terjemahannya heran kita dengar, kok seperti ini. Kemudian kita debat, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Wala yunaziru, tidak boleh mendebatnya. Wala yata'allamul jidala, tidak boleh mempelajari jidal. Maksudnya bagaimana cara debat kusir. Ya, untuk membela pendapat kita yang salah, walaupun salah tetap itulah yang benar. Ini debat kusir. Ya. Fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunani makruhun wa manhiyun anhu. Dan sungguhnya kalam membicarakan, ya, yaitu berdebat tentang takdir dan tentang ru'yah melihat Allah tadi, tentang Al-Quran, baik tidak benar tidaknya Al-Quran. Ini enggak boleh kita debatkan seperti itu. Itu semua adalah, ya, mendebat hal yang demikian adalah termasuk cara-cara yang dimakruhkan. Ya. Makruh di sini maksudnya apa? Haram. Para ulama dahulu sangat hati-hati mengatakan ini halal, ini haram.
para ulama dahulu. Makanya makruh, kata makruhnya para ulama dahulu adalah haram maksudnya. Kata makruhnya para ulama dulu. Beda dengan ulama sekarang. Makruh ya dikerjakan tidak apa? Tidak dapat dosa. Ditinggalkan lebih baik. Seperti rokok. Ya. Dikerjakan enggak dapat dosa. Ditinggalkan lebih baik. Kenapa enggak pilih yang lebih baik? Ya. Gitu. Jadi sekali lagi istilah makruh para ulama dahulu itu adalah haram maksudnya. Karena mereka sangat hati-hati mengatakan ini halal, ini haram. Ya, sangat hati-hati. Sehingga mereka lebih mengatakan makruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang seburuk-buruk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang berdebat masalah takdir, mendapatkan masalah takdir. Tadi saya jelaskan. Kedengarannya aneh, kemudian kita debat. Enggak mungkin seperti itu. Kita katakan demikian. Ini makruh. Ini seburuk-buruk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir zaman ini. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر. Jadi berdebat masalah takdir itu sudah dicontohkan oleh orang-orang musyrik dahulu. Sahabat Abu Hurairah mengatakan orang-orang musyrik Quraisy mereka mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masalah takdir. Kemudian turunlah ayat Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu telah kami ciptakan takdirnya, ketentuannya. Telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. La yakunu sahibuhu min ahli sunnah hatta yada'al jidala wa yu'mina bil athari. Seorang itu tidak akan menjadi ahlu sunnah kecuali setelah ia meninggalkan perdebatan debat kusir, ya. Debat kusir. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin seorang itu tersesat, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia untuk menjadi orang yang suka berdebat kusir. Makanya orang yang suka berdebat itu tanakul. Ya, kasura tanakkuluhu. Sering berpindah-pindah mazhab. Orang yang suka debat kusir itu. Sering pindah-pindah. Kalah sekarang cari debat, cari mazhab yang lain, cari. Ya. Wa yu'mina bil athar, dan sampai mereka beriman dengan asar, dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sampai sini. Insyaallah kita akan lanjut pekan depan tentang Al-Quran adalah kalamullah. Ya, ini keyakinan yang harus kita yakini. Kalau kita enggak meyakini ini, maka dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan seperti juga tadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi hati-hati dengan orang yang mengatakan tadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengukuhkan ketetapannya kecuali setelah ada ikhtiar. Maksudnya kecuali setelah terjadinya. Ya, hati-hati dengan orang yang demikian. Karena orang yang meyakini demikian maka dia bukanlah Ahlussunnah wal Jamaah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.